Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Saat ini kita akan mempelajari tentang fonologi dan saya informasikan bahwa saya mendapat waktu 15 menit maksimal untuk menyampaikan materi ini, tapi ya biasanya lebih dari itulah. Baik, tentang fonologi. Setelah mengkaji tentang lang, parol, tanda, petanda, penanda, dan sintagmatik dan paradigmatik yang telah lalu, tak kalah penting lagi adalah bunyi bahasa itu sendiri. Ibnu Jinni, muridnya Imam Sibawayh, mengidentikan bahasa dengan bunyi. Dia mendefinisikan bahasa adalah bunyi yang diekspresikan suatu komunitas untuk mencapai maksud mereka. Nah, kualitas bunyi yang keluar dari alat ucap seseorang tidak selalu sama, meskipun si pendengar mampu mengerti maknanya. Begitu juga yang mendengar, orang memiliki kualitas pendengaran yang berbeda. Ini mungkin terjadi antara lain lantaran kualitas alat produksi bahasa dan alat pendengaran seseorang berbeda-beda. Apalagi dalam rangka mempelajari bahasa asing, tipe bunyi bahasanya banyak yang tidak ditemukan dalam bahasa sehari-hari pelajar bahasa asing. Misalnya saja dalam mempelajari bahasa Arab. Typical non-native speaker dalam mempelajari bahasa Arab adalah sering terjadi kesalahan dalam pengucapan. Misalnya bunyi A sering diucapkan A, atau bunyi H diucapkan dengan H atau sebaliknya. Terkadang tertukar atau diucapkan secara keliru. Situasi ini salah satunya akibat dari lidah orang Indonesia tidak terbiasa dengan pembunyian bunyi bahasa Arab. Kekeliruan dalam pengucapan bunyi ini apabila ditoleransi bisa menjadi masalah di mana seseorang akan selalu keliru dalam membuat bunyi. Yang lebih fatal lagi adalah tidak disadari oleh penutur jika yang diucapkan itu keliru. Padahal keliru memproduksi bahasa akan menghasilkan makna yang berbeda loh ya. Kekeliruan itu misalnya kata alhamdu diucapkan dengan alhamdu. Yang pertama bermakna pujian dan yang kedua bermakna kematian. Bayangkan bagaimana surat Al-Fatihah ayat kedua ini dilafalkan secara keliru. Kasus lain, jika guru mentoleransi kesalahan ini secara berkelanjutan, maka siswa juga akan terbiasa dengan kesalahan tersebut. Ironisnya, bermodel kesalahan dalam belajar bunyi bahasa Arab ini apabila diaplikasikan dalam komunikasi lisan dengan penutur bahasa Arab akan terjadi ketidaknyamanan tentunya. Meski tampaknya tidak ada masalah antara sesama non-native speaker. Misalnya orang Indonesia dengan orang Indonesia ngomong dengan bahasa Arab. Kalau ada salah-salah di dalam pembunyian tentunya tidak akan terasa. Tapi jika orang Indonesia dengan orang Arab, maka tentunya pun juga akan aneh begitu mungkin rasanya. Keliru yang dibiarkan ini membuat bahasa Arab yang mereka pelajari selama bertahun-tahun akan sia-sia. Tentu guru tidak berharap itu terjadi pada siswanya. Kajian dalam linguistik khusus terkait bunyi ini dibahas dalam fonologi, yang merupakan salah satu cabang linguistik yang berurusan dengan bunyi. Dengan mempelajari fonologi, satu, kita akan menyadari bagaimana bunyi bisa membedakan makna. Dua, kita akan mampu menganalisis bunyi secara objektif. Tiga, kita akan mampu mengecek organ bahasa apa saja yang dikategorikan sebagai alat ucap. Dan empat, kita akan mampu mengkategorikan bagaimana bunyi diklasifikasikan dan dihasilkan. Selanjutnya kita akan membahas soal fon, fonem, dan alofon. Sebelum kita masuk dalam pembahasan definitif, mari kita cermati kata berikut sebagaimana yang dicontohkan Oka dan Suparno. Misalnya, aku dan Aki adalah bunyi aku dan Aki. Kamu dan kami adalah bunyi dari fon kamu dan kami. Lagu dan lagi adalah bunyi dari lagu dan lagi. Bingung kan ya? Nah, begini penjelasannya. Kata aku dan Aki kalau dibunyikan akan memiliki bunyi aku dan Aki.
Begitu juga seterusnya dalam contoh tersebut. Kata yang berpasangan itu memiliki hubungan paradigmatis yang terjadi dalam tataran fonologis antara bunyi U dan I. U pada kata ku dan I pada kata ki. Kata yang berpasangan tersebut memiliki makna yang berbeda tentunya. Aku memiliki makna pelaku dan aki kata lain dari kakek atau benda pengisi daya listrik. Perbedaan makna tersebut merupakan implikasi dari penggunaan bunyi yang berbeda, sehingga satu saja bunyi yang berbeda akan menghasilkan makna yang berbeda. Beda lagi loh ya dengan contoh berikut ini. Misalnya, buih bisa dibunyikan dengan buih atau buih. Begitupun juga dengan orang, bisa dengan orang atau rang. Atau kata baik, kadang diucapkan dengan baik, kadang baik, kadang baik. Nah, kata baik terkadang dibunyikan dengan baik dan baik. Begitu juga dalam contoh lainnya. Pembunyian ini menandakan bahwa kata baik memiliki variasi bunyi dalam pengucapannya. Kita akan melihat variasi ini bisa lebih beragam dalam situasi-situasi tertentu. Misalnya, baru bangun dari tidur, wah, baik. Atau sedang sakit, atau lagi menggigil, atau bergigi ompong, dan situasi lainnya. Uniknya, orang yang mendengar masih bisa memahami meskipun diucapkan dengan cara yang bervariasi. Berbeda loh ya dengan aku dan aki. Yang dibunyikan dengan aku dan aki memiliki makna yang berbeda. Bunyi baik dan dibunyikan baik atau baik tidak memiliki perbedaan makna. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa ada bunyi yang dapat membedakan makna dan ada bunyi yang tidak membedakan makna. Itu poin intinya. Nah, terkait dengan hal ini, dalam kajian bunyi bahasa digunakan dua istilah penting, yaitu fon dan fonem. Menurut Oka dan Suparno, fon mengacu pada bunyi-bunyi yang konkret, bunyi-bunyi yang diartikulasikan atau diucapkan, dan bunyi-bunyi yang didengarkan. Sedangkan fonem merupakan wujud abstrak yang tidak dapat diartikulasikan dan tidak dapat dikenali, kecuali setelah direalisasikan menjadi fon. Fon dalam penulisannya disimbolkan dengan kurung siku, sedangkan fonem disimbolkan dengan apitan garis miring. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa fon merupakan satuan bunyi yang bersifat konkret. Fon dapat didengar dan juga diucapkan. Sebab itu, istilah bunyi disinonimkan dengan fon. Misalnya, buku merupakan satuan bunyi yang mengandung 4 fon, yaitu fon B, U, K, dan fon U. Yang sering disalahartikan, fon ini terkadang disebut dengan huruf. Oka dan Suparno menggarisbawahi jika keduanya berbeda tajam loh ya. Fon kaitannya dengan bunyi, sedangkan huruf adalah simbol grafis bunyi atau tulisannya itu loh. Uniknya, tidak semua bunyi memiliki kesamaan dalam segi jumlah huruf. Bisa dihitung bunyi pulang memiliki jumlah huruf sebanyak 6. Namun jika dibunyikan hanya 5 saja, yaitu P, U, L, A, dan Eng. Pada materi sebelumnya, kita mempelajari tentang elang dan parol. Fon, karena merupakan wujud bahasa yang konkret, adalah unsur bahasa pada aspek parol. Sedangkan fonem, karena merupakan wujud bahasa yang abstrak, adalah unsur bahasa pada aspek elang. Masih ingat kan? Atau sudah lupa? Nah, silahkan dicek lagi. Pada deretan contoh aku dan aki, bunyi aku dan aki memiliki perbedaan makna sebab keduanya merupakan fon yang tak lain adalah tuturan konkret dari fonem yang berbeda. Aku
dari fonem U, sedangkan aki dari fonem I. Sedangkan dalam deretan contoh baik atau baik tidak mengalami perbedaan makna karena berasal dari fonem yang sama. Ada satu istilah lagi dari sini, yaitu alofon. Istilah ini mengacu pada variasi font yang digunakan dalam jumlahnya lebih dari satu dan berasal dari satu fonem. Contoh yang menarik dalam bahasa Indonesia misalnya pengucapan T. Dari fonem T antara orang Jawa, Bali, dan Aceh ini memiliki perbedaan yang sangat ketara sekali. Misalnya pada orang Jawa bunyi T ya T seperti dalam bahasa Indonesia. Tapi orang Bali membunyikan T dengan T. Misalnya betul dibunyikan dengan betul. Nah, sedangkan yang unik lagi adalah orang Aceh. Pada Aceh Selatan ada bunyi yang misalnya campri ya, atau diartikan dengan cabai. Ini mereka mengucapkannya dengan campli. Nah, itu pada komunitas Aceh Barat Daya, mengganti bunyi R dengan bunyi L. Atau kita juga biasa kok menyebut dengan kata-kata misalnya Indonesia dengan berbagai macam logat. Misalnya Indonesia diucapkan dengan E menjadi Indonesia, atau menggunakan E lagi Indonesia. Nah, itu merupakan fonem yang sama sehingga tidak merubah makna. Terkait dengan hal ini bisa kita katakan bahwa setiap bunyi yang diucapkan adalah alofon. Ya, ini merupakan suatu gebrakan yang luar biasa dalam fonologi, bahwa setiap bunyi adalah alofon. Atau dengan kata lain bahwa membunyikan bahasa manusia menggunakan alofon. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan mengucapkan bunyi tidak selalu sama meski membunyikan bunyi yang sama. Misalnya, membunyikan A pada satu waktu akan berbeda dengan membunyikan A di waktu yang lain. Misalnya di waktu lagi bangun tidur dan sebagainya, akan memiliki makna yang sama bunyi A itu. Sehingga benar juga apa yang dikatakan oleh Al-Khawli, bahwa setiap bunyi bahasa adalah alofon. Wahab memberikan penjelasan yang menarik lagi, bahwa bunyi bahasa itu bersifat fluktuatif, yakni kualitas bunyi dalam suatu realisasi tidak sama dengan kualitas bunyi dalam realisasi yang lain. Hal ini berdasarkan pada sifat kemampuan alat ucap manusia yang serba terbatas, sehingga tidak dapat mengulangi ucapan bunyi sama dan tepat. Seperti sebagai pembuktinya, spektograf itu dapat menjadi alat ukur bunyi untuk membuktikan hal tersebut. Tahu nggak apa itu spektograf? Spektograf itu merupakan salah satu spektrometer, alat untuk mengukur panjang gelombang. Namun, ada yang lebih modern lagi, misalnya yang dikupas oleh Parwati. Dia itu menuturkan bahwa jenis alat pengukur bunyi bisa memakai speech analyzer yang berfungsi untuk merekam dan mentranskripsi bunyi-bunyi bahasa. Nah, ini lebih canggih lagi ini. Dan juga speech manager yang berfungsi untuk mengelola data bunyi bahasa, misalnya untuk simpan, edit, dan lain-lain. Nah, speech analyzer dan speech manager ini merupakan perangkat lunak, software yang bisa diinstal di komputer. Wah, ini tentunya lebih canggih ya. Jadi teman-teman semuanya, Parwati ini menganalisis dalam membunyikan sesuatu antara orang laki-laki dan orang perempuan. Dia memakai speech analyzer. Ditemukan di situ grafiknya ada perbedaan tajam antara bagaimana bunyi yang diucapkan oleh laki-laki dan bunyi yang diucapkan oleh perempuan.
Baik teman-teman semuanya, sekarang kita akan beralih pada topik yang lain, yaitu tentang cabang di dalam ilmu fonologi. Fonologi ini dibagi dalam dua cabang subdisiplin. Tadi kita sudah membahasnya, yaitu ada fon, ada fonem. Fon ini dikaji dalam disiplin dalam fonologi yang namanya fonetik, sedangkan fonem dikaji dalam subdisiplin ilmu fonologi yang disebut dengan fonemik. Lebih jelasnya lagi, Oka dan Suparno menjelaskan dua istilah ini sangat akrab dalam kajian fonologi. Dua pilihan bahasa yang menjadi fon dan fonem mengakibatkan adanya perbedaan dalam disiplin ilmu dan dalam fonologi. Fonetik merupakan cabang fonologi yang mewadahi kajian terhadap fon, sedangkan fonemik merupakan cabang fonologi yang mewadahi kajian terhadap fonem. Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa fonologi mengandung dua subdisiplin, yaitu fonetik dan fonemik. Lalu apakah dua istilah itu? Baik, kita sekarang fokus pada fonetik, sedangkan fonemiknya mungkin akan di pertemuan yang berikutnya. Karena kajian fonetik ini cakupannya sangat luas sekali. Baik, kita awali dengan fonetik. Fonetik memiliki tiga subdisiplin ilmu lagi, yaitu ada yang namanya fonetik akustis, 2 fonetik auditoris, dan 3 fonetik artikulatoris. Apa itu, Pak? Pilihan menjadi 3 subdisiplin kajian tersebut bermula dari sudut pandang dalam mempersepsi bunyi bahasa. Fonetik akustik memandang bunyi memiliki gelombang. Nah, masih ingat nggak pelajaran fisika? Sehingga kajian bunyi disibukkan untuk menjawab bagaimana arus bunyi keluar dari rongga mulut dan hidung. Samsuri menjelaskan ini merupakan cara paling eksak karena bunyi dapat dikalkulasi secara matematis dengan bantuan ilmu fisika berupa penggunaan alat tertentu. Tadi misalnya seperti speech analyzer. Hanya saja, Samsuri ini menyayangkan tidak semua ahli bahasa mampu melakukan tindakan itu, sehingga cara ini tidak tepat diterapkan untuk kajian bahasa. Selanjutnya, fonetik auditoris ini fokus pada bunyi yang diindra melalui indera dengar dan diterima oleh saraf dengar. Fonetik auditoris ini lebih sibuk untuk mengukur tangkapan bunyi oleh telinga. Sedangkan kualitas alat kualitas alat dengar setiap orang itu berbeda-beda loh. Nah, kajian fonetik auditoris ini tidak mendapat perhatian khusus dari ahli bahasa atau ahli linguis, sehingga tidak dikaji secara mendalam. Lain halnya dengan fonetik yang ketiga, yaitu fonetik artikulatoris. Fonetik ini menitik beratkan pada kajian bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Fonetik ini dipilih oleh ahli bahasa karena lebih objektif daripada dua subdisiplin fonetik lainnya, yaitu fonetik akustis dan fonetik auditoris. Keobjektifan ini ya dapat kita periksa kok pada keterlibatan anggota fisik dengan adaptasinya, dari paru-paru, sekat rongga dada, tenggorokan, lidah, bibir, dan sebagainya. Kita juga bisa merasakan keterlibatan anggota fisik tersebut yang membantu menghasilkan bunyi. Secara teknis, fonetik artikulatoris lebih menguntungkan ahli bahasa dalam mendeskripsikan organ fisik apa saja yang terlibat dalam produksi bunyi. Ahli bahasa juga mampu memberi instruksi dengan mudah untuk mengucapkan bunyi tertentu karena istilahnya lazim digunakan sehingga mudah diterapkan dan terlebih ada jaminan konvensi atau hukum sosial, sehingga pas jika fonetik yang mengkaji fon merupakan bunyi ujaran yang konkret. Nah teman-teman, itu adalah penjelasan singkat dan padat sekali terkait dengan kajian awal dalam fonologi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mengkaji bagaimana sih organ bicara dan alat ucap dalam memproduksi bahasa. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.